Jadi nanti kalian bikin plot, ini ukurannya 1x1 ya untuk tumbuhan. Nah, kalau misalnya kalian kan nggak pakai ini nih, nggak pakai kayu. Nah, bisa dari tali rafia gini, nanti pucuk-pucuknya ini pakai kayu. Jadinya jadi kotak ukurannya. Ini satu plot ya. Oke, next. Untuk topik 2 dijelaskan oleh Kak Rizal. Silakan, Kak. Ya, baik, terima kasih. Sekarang pada topik 2 tentang keanekaragaman hewan tanah pada 2 lokasi. Lokasi pertama dan lokasi kedua. Nanti untuk pemilihan lokasinya terserah kalian. Boleh lokasi 1 di dekat kalian, boleh lokasi nanti terserah kalian pokoknya. Next slide. Nah, tujuannya pada topik 2 ini yang pertama, mengidentifikasi jenis hewan tanah yang terdapat di lokasi 1 dan lokasi 2 yang nanti teman-teman pilih. Kemudian menganalisis indeks keanekaragaman hewan tanah yang ada di lokasi 1 dan nanti menggunakan action winner atau aksen. Kemudian menganalisis indeks kemiripan hewan tanah di lokasi 1 dan lokasi 2 yang nanti rumusnya juga akan ada dan mungkin teman-teman sudah memperolehnya di perkuliahan. Untuk alat yang digunakan ada tali rafia atau tambang, meteran, patok kayu, plastik kecil, botol aqua kecil, dan cetok atau mungkin bisa pokoknya alat yang bisa dibuat menggali tanah gitulah ya. Bahannya hewan tanah yang akan diidentifikasi. Lanjut, next slide. Nah, keanekaragaman itu dapat diestimasi dengan menggunakan indeks keanekaragaman Sandwiner. Itu ada rumusnya, min sigma PI, len PI. PI itu sama dengan NI per N, atau jumlah individu per jumlah total individu dari seluruh jenis. Nah, ini mungkin nanti juga sudah didapatkan ya di perkuliahan. Nanti kalau ada yang nggak paham, bisa tanya saya di lain kesempatan. Nanti kalau dijelaskan, nanti sangat panjang, jadi nggak nutut waktunya. Silahkan, lanjut. Next slide. Nah, kemudian ini untuk rumus menghitung kesamaan, indeks kesamaan. Nah, silahkan diamati, mungkin juga sudah dapat di perkuliahan. Nah, oke, next slide. Nah, nanti prosedur kerjanya itu gini. Jadi kalian tarik transek seperti pada topik 1 tadi, sepanjang 100 meter. Nah, nanti itu kalian beri setiap 10 meter, itu kalian beri namanya pitfall trap. Nah, ini tanahnya nanti digali, kemudian nanti ditaruh plastik tadi. Kan tadi menggunakan plastik ya. Nah, plastik itu nanti tujuannya untuk membuat jebakan. Nanti kalian kasih air cukup 1/5 dari plastik aqua tadi, gelas aqua tadi. Nah, nanti di bagian atasnya itu bisa dikasih lubang kecil aja supaya nanti hewan yang terperangkap nggak keluar dari lubang itu. Nanti kalian kasih kecil aja. Ini supaya apa? Nanti supaya misalkan ada hujan, supaya nanti airnya nggak sampai meluber ke atas. Nah, sehingga tetap seperti itu. Terus penempatan gelas plastik itu harus sejajar dengan permukaan tanah. Jadi jangan sampai nanti misalkan gelas plastiknya di sini ya, tanahnya itu di sini misalkan. Kalau di sini kan berarti serangganya mau masuk kan sulitan. Loh kok mentok balik lagi gitu. Jadi harus sejajar dengan tanah. Seharus sejajar banget gitu. Jangan sampai ada lubang-lubang di sebelahnya apa itu gelas aqua ini, jangan sampai ada lubang-lubang, harus sejajar dan rata. Karena kan konsepnya itu jadi kayak berjalan gitu ya, tiba-tiba ada bolongan gitu kan keceblong gitu. Nah, itu maksudnya pitfall trap ini. Supaya nanti kita bisa melihat kira-kira apa saja sih hewan yang beraktivitas di tanah tersebut sehingga terperangkap di situ nantinya.
Nah, ini kelas nanti ini dibiarkan selama 1 kali 24 jam. Hasil pengamatan tadi kalian tabulasi dalam tabel yang ada, kemudian dilakukan analisis. Analisis tadi pakai indeks keanekaragaman dan indeks kemiripan ya. Nah, kalau topik 1 dan topik 2 ini itu bisa sekali jalan. Maksudnya jadi kalian transek 100 meter gitu ya. Nah, nanti itu bisa digunakan untuk membuat yang satu tadi, analisis vegetasi dan cover tadi. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa juga setelah melakukan praktikum 1, nanti kalian gunakan apa itu yang pitfall trap ini. Mungkin seperti itu. Lanjut, Kak. Nah, ini contohnya. Ini tapi yang ini belum rata ya, yang kelas 1 ini belum rata. Nanti setelah dibeli itu dimasukkan cupnya, kemudian baru diratakan sampai rata sekali dengan tanahnya. Gitu. Kemudian yang tadi, ya apa itu kayu tadi, patok kayu itu tujuannya untuk menancapkan transeknya tadi dari awal sampai ditarik sana itu ditancapkan dulu, mungkin seperti itu, atau juga bisa menandai juga. Silahkan lanjut. Nah, mungkin ini nanti akan dijelaskan oleh Kak Ubi ya. Silahkan. Oke, baik. Saya ingin lanjutkan untuk terkait format laporannya. Untuk format yang pertama, ini laporan yang tentang analisis vegetasi. Ini ditulis tangan. Aturannya masih sama seperti pada praktikum offline umumnya ya. Kan ditulis tangan di kertas A4, terus marginnya juga sama seperti biasa. Nanti setelah itu di-scan dan dijadikan PDF. Kemudian juga ada video prosedur kerjanya, itu dari full awal sampai akhir ini nanti di-upload gitu. Ini sebagai bukti bahwasanya memang dari teman-teman ini memang mengerjakan, bukan hanya ikut-ikut dengan temannya atau hal lainnya. Kemudian untuk yang pertama mungkin bab 1 itu seperti biasa latar belakang dan ada integrasi, terus ada rumusan masalah dan ada tujuannya. Ini masih sama, yaitu rumusan masalah mungkin disesuaikan dengan modulnya, terus tujuan juga disesuaikan dengan rumusan masalahnya, yang mana tujuan ini kan akan menjawab dari rumusan masalah itu. Mengapa kita melakukan itu? Tentu kan karena untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada. Lanjut di bab 2, itu membahas tentang kerapatannya, dibahas bagaimana. Kemudian lanjut ke frekuensi relatif. Buat titik 3 ada INL, indeks nilai penting. Terus titik 4, tipe-tipe dari vegetasi. Vegetasi yang memang secara khusus itu berkaitan dengan praktikum ini. Terus ada metode kuadrat. Selanjutnya di bab 3.1 ada alat dan bahan. Ada kemudian dirinci lagi ada alatnya dan bahannya. Dan untuk penulisannya dibuat seperti paragraf. Mungkin kalau biasanya itu ditulis per poin ya, tapi untuk praktikum ini kita buat penulisan paragraf. Begitu juga dengan langkah kerja ditulis secara paragraf. Kemudian untuk bab 4 itu merupakan hasil pembahasan dan hasilnya. Nanti ada tabelnya, itu di slide berikutnya. Kemudian ada pembahasan dari subbab spesies yang ada itu. Kemudian nanti ada lagi spesies-spesies yang ditemukan di dalam vegetasi itu. Tapi untuk spesiesnya ini agar tidak terlalu sulit ya kan, mungkin harus mencari data yang cukup banyak, jadi sampai spesies itu kan memang cukup sulit. Untuk ini kita mungkin hanya sampai di genus saja. Di genus itu bisa teman-teman cari mungkin dari literatur, dari jurnal-jurnal pendukung yang memang relevan untuk praktikum ini. Jadi nanti ada misalnya ditemukan ada rumput nih, nah itu nanti dicari ini rumput jenis apa, nanti disesuaikan dengan literaturnya. Oh ternyata rumput jenis ini tuh ciri-cirinya adalah seperti ini. Ada ciri-ciri khusus dari rumput ini yang menandakan bahwasanya itu masuk ke dalam famili A, kemudian masuk ke genus B gitu. Kemudian analisis data. Nah, analisis data ini nanti bisa dijelaskan karena kan kita ada kayak perhitungannya tadi. Perhitungan-perhitungan itu nanti dijelaskan bagaimana maksudnya, dirincikan. Di ada penutup yaitu kesimpulan dan saran, dijawab seperti biasa saja seperti pada praktikum umumnya. Terus ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, lampiran ini kita masukkan hasil perhitungannya, hasil perhitungan manual.
dari rumus-rumus yang telah disebutkan tadi. Terus ada juga soal diskusinya. Next. Mungkin bisa menambahkan dulu Kak. Yang Oke, baik. Itu terkait KR yang 2.1 itu sebenarnya KR ya, kerapatan relatif. Nanti kalian jelaskan itu apa. Kemudian kalian jelaskan juga FR, frekuensi relatif itu apa. Yang tipe-tipe vegetasi, itu kan vegetasi ada banyak ya, ada semak, tiang, pancang, dan sebagainya. Nah, itu nanti kalian jelaskan terkait ground cover ini juga. Kan ada ground cover. Nah, ground cover itu seperti apa? Dari tipe vegetasi secara umum, kemudian kalian kerucutkan ke ground cover tadi. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin itu saja, tambahnya silahkan bisa dilanjutkan. Oke, makasih Kak Rizal. Next. Nah, ini ada contoh tabel yang digunakan untuk di bab 4 itu. Ini ada hasilnya tabel pertama, itu ditulis nama spesiesnya. Misalnya teman Putri Malu, terus di foto pengamatannya. Untuk nama spesies ya tentu pakai nama ilmiah ya. Terus literatur yang mendukungnya itu bagaimana, keterangannya dan seterusnya. Itu juga di tabel 2. Kemudian kita dalam menganalisis spesies yang mungkin untuk yang seperti vegetasi atau pada insekta itu kan bentuknya kecil ya, pada umumnya kecil. Jadi supaya benar-benar tahu ukurannya itu kita menggunakan backgroundnya pakai kertas milimeter. Nah, kertas milimeter ini ada ukuran-ukurannya gitu, jadi bisa kelihatan jelas. Soalnya kadang kalau kita foto kan nggak tahu nih fotonya dari dekat. Kalau dari dekat padahal hewannya kecil, tapi dari dekat jadi kelihatan besar. Jadi kan itu juga membuat rancu dalam praktikumnya. Next. Nah, ini tuh analisis data tadi. Yang tabel 4 bagian 4.3 itu analisis data. Itu ini tabelnya dan dicari kerapatannya, K, dicari nilai K, KR, F, FR dan INPR. Nah, setelah itu nanti dijelaskan, mungkin juga jelaskan bagaimana dominasinya, kira-kira spesies apa yang menjadi dominan di dalam hasil praktikum, nanti dijelaskan kenapa seperti itu. Berdasarkan analisis perhitungan yang dilakukan. Next. Nah, ini perhitungan contoh perhitungan manual. Nanti ini dimasukkan di bagian ya. Ini ada rumus-rumusnya, nanti bisa dicoba setelah perhitungan manual dimasukkan dalam lampirannya. Next. Nah, ini ada soal diskusi. Ini jawab secara singkat dan jelas saja. Next. Nah, kemudian untuk format laporan yang kedua tentang keanekaragaman hewan tanah, sama seperti tadi, ditulis tangan dan di-scan, ada prosedurnya juga. Bab 1 sama seperti tadi. Nah, bab 2 itu tentang Shannon Winner, ntar cari literaturnya untuk menjelaskan kira-kira itu tujuannya untuk apa dan sebagainya yang sekiranya memang penting menjelaskan dari Shannon Winner ini. Terus 2.2 ada tipe-tipe dari serangga permukaan. Yang menjadi poin penting dalam pembahasan ini kan, mungkin di 2.2 itu nanti ya, ditambahi terkait indeks kesamaan tadi juga. Oh, iya. Berarti nanti masuknya 2.2 tuh indeks kesamaan, terus baru 2.3 tuh yang tipe serangga tadi. Serangga, iya. Oke, mungkin nanti bisa diperbaiki itu, nanti kita share PPT-nya ya. Oke, terima kasih Kak Rizal. Lanjut, berikutnya ada yang metode Pitfall-Trap, nanti dijelaskan itu dari literatur pendukungnya. Kemudian bab 3 sama seperti tadi, bab 4 juga sama, cuma nanti jelaskan ada spesies-spesiesnya. Nah, perbedaannya dengan yang sebelumnya, kalau yang tadi itu hanya sampai di genus. Itu sampai di genus, karena kalau misalnya vegetasi kan nggak begitu sulit lah dibandingkan dengan insekta dalam mencarinya. Nah, untuk insekta ini mungkin hanya sampai di famili saja. Sampai analisis masuknya famili apa gitu, nanti bisa dijelaskan dari pendukungnya. Nanti mungkin serangga ini memiliki perut yang seperti ini, berdasarkan ini maka yang masuk ke dalam famili A gitu. Terus lanjut ke analisis data juga sama, bab 5 sama seperti biasa, daftar pustaka dan lampiran sama seperti tadi, yaitu dengan perhitungan manual. Next. Nah, ini yang tabelnya. Sama
menggunakan background kertas milimeter untuk jelas supaya terlihat lah ini ukurannya berapa dari serangga-serangga yang kita dapatkan. Berikutnya, next. Oke, mungkin itu saja yang terkait yang dapat disampaikan untuk briefing praktikum ekologi ini. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kakak yang sudah menjelaskan. Monggo teman-teman praktikan, kalau ada yang masih kurang paham, silakan ditanyakan. Monggo, mungkin ada pertanyaan dari Yoga. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tadi Mbak yang topik tentang pengamatan ke hewan tanah, itu tuh tadi kan ada teknik atau metodenya itu pitfall rain trap gitu ya. Nah itu tuh kan tadi kan di gelasnya itu dikasih air gitu. Nah itu sebenarnya apa sih fungsi air itu? Apakah emang untuk menjebak si serangga tadi atau hewan tadi? Terus kalau semisal nggak pakai air, tapi dengan misal kita mengantisipasi supaya hewan itu nggak lolos dari mungkin plastik yang agak dalam gitu, itu apakah boleh? Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Monggo buat kakak-kakak untuk menjawab. Atau mungkin saya jawab saja kalau misalkan kakak yang lain masih mengerjakan yang lain mungkin ya. Ya, mungkin jadi gini deh ya. Kenapa kita kok menggunakan air? Nah, ini tujuannya supaya untuk menjebak serangannya biar nggak lolos. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita nggak pakai air ya, kalau misalkan gelas plastik yang kosongan aja gitu ya, biasanya itu masih ada serangga yang bisa mencolot keluar atau mungkin apa ya bisa merangkak keluar seperti semut. Itu biasanya kan juga bisa untuk keluar lewat gelas walaupun gelasnya itu kata kita licin gitu ya. Nah, itu bisa lewat. Nah, untuk mengantisipasinya, nah ini kita gunakan air. Nah, sebenarnya kalau kita gunakan air ini juga ada risikonya. Nanti karena kan air itu punya tekanan atas dulu apa namanya. Juga punya viskositas juga ya. Jadi, misalkan kita pakai air kalau hewan terlalu kecil itu biasanya kan nggak basah. Jadi masih bisa tetap lolos. Biasanya juga pakai deterjen untuk memecah tekanan permukaannya tadi supaya jadi serangga jatuh langsung nempel gitu. Jadi seperti itu. Nah, karena mungkin ini buat praktikum saja mungkin cukup menggunakan air karena kalau menggunakan deterjen dengan konsentrasi yang terlalu tinggi itu juga sama saja malah nggak bisa jebak gitu loh. Jadi kita pakai air aja itu tujuannya untuk tadi supaya hewan-hewan yang jatuh di air tersebut itu nggak bisa keluar lagi gitu konsepnya, mungkin seperti itu sih. Baik, terima kasih jawabannya Mas Rizal. Saya kembalikan ke Yoga, apakah ada feedback? Oke Mas Aman, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, sami-sami. Buat teman-teman lainnya kalau ada yang kurang difahami, monggo silahkan bertanya lagi. Gimana teman-teman? Udah tidak ada yang ditanyakan? Berarti sudah paham dari mulai metode sampai penulisan laporan?
Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah paham semua, nggih. Sekarang saya akan mengirimkan link presensi. Silahkan kalian isi